Oke, baik, pada video ini tugas week 9 adalah membahas paper dengan topik Trend on Software Construction. Pada video ini saya akan membahas paper dengan judul Integrating Observability with DevOps Practice in Financial Service Technologies. A study on enhancing software development and operational resilience, yang ditulis oleh Angkor Mahida, terus dipublish di International Journal of Advanced Computer Science and Application, volume 15 nomor 7 tahun 2024. Latar belakang di paper ini penulis menyebutkan bahwa industri jasa keuangan sangat bergantung pada solusi perangkat lunak berkualitas tinggi untuk transaksi krusial dan layanan pelanggan. Namun terdapat beberapa masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, kompleksitas sistem. Sistem keuangan menjadi semakin rumit sehingga sulit untuk memahami kondisi internal sistem hanya melalui metode pemantauan tradisional. Poin kedua, dampak kegagalan. Gangguan atau kegagalan sistem dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, rusaknya reputasi, dan konsekuensi regulasi yang berat. Kesenjangan pemantauan, monitoring versus observability. Pemantauan tradisional bersifat reaktif dan hanya berfokus pada metrik tertentu, apakah sistem bekerja. Sementara observability dibutuhkan untuk memahami mengapa suatu masalah terjadi secara proaktif. Kemudian poin terakhir adalah hambatan organisasi. Adanya silo antara tim pengembang dan operasional serta tantangan dalam memenuhi standar kepatuhan regulasi seperti SEC dan FINRA. Nah, dari masalah yang membelatar belakangi tadi, penulis ini menawarkan sebuah kerangka kerja atau framework yang integrasi sistematis untuk menerapkan observability dalam ekosistem DevOps, khusus untuk sektor jasa keuangan. Nah, solusi tersebut yaitu definisi kebutuhan spesifik keuangan. Ini menetapkan metrik kritis seperti waktu eksekusi perdagangan, latensi data pasar, dan log audit transaksi untuk kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, pemilihan alat multi-layer, menggunakan kombinasi alat untuk berbagai lapisan, mulai dari manajemen log, pelacakan terdistribusi, hingga pemantauan kinerja aplikasi. Yang ketiga, integrasi toolchain terpadu. Ini menghubungkan alat observability langsung ke dalam alur kerja CI/CD seperti Jenkins atau GitLab agar visibilitas sistem dimulai sejak tahap pengembangan hingga produksi. Kemudian yang keempat adalah strategi peningkatan, alerting proaktif. Jadi mengatur ambang batas peringatan berdasarkan data historis untuk mendeteksi anomali keamanan atau degradasi kinerja sebelum menjadi kegagalan sistem. Kemudian budaya perbaikan berkelanjutan, menerapkan siklus umpan balik antara tim pengembang dan operasional untuk menyempurnakan sistem secara konstan berdasarkan data real. Nah, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan studi kualitatif dan analisis kerangka kerja untuk mengintegrasikan observability ke dalam praktik DevOps. Langkah-langkah metode yang diusulkan meliputi pendefinisian kebutuhan, menentukan cakupan observability berdasarkan kebutuhan regulasi dan kinerja kritis, misalnya waktu eksekusi perdagangan. Kemudian pemilihan alat. Menggunakan alat manajemen log, ada Splunk, AWS CloudWatch, dan distributed tracing menggunakan Jaeger dan Zipkins. Kemudian APM-nya menggunakan Dynatrace, New Release, dan pemantauan infrastrukturnya menggunakan Prometheus dan Datadog. Lalu integrasi toolchain DevOps, ini menghubungkan observability dengan platform CI/CD, yaitu Jenkins dan GitLab.
Sistem Sistem pelacakan isu menggunakan Jira dan alat kolaborasi menggunakan Slack dan PagerDuty. Lalu strategi peringatan, alerting ini menetapkan ambang batas peringatan berdasarkan data histori untuk mendeteksi masalah sebelum berdampak pada pelanggan. Kemudian peningkatan berkelanjutan menggunakan siklus umpan balik untuk terus menyempurnakan proses berdasarkan perubahan regulasi atau kebutuhan bisnis. Nah, hasil dan temuan dari hasil dari penerapan integrasi ini menunjukkan beberapa poin penting, yaitu kecepatan penanganan insiden, adanya integrasi metrik, log, dan tracing, mempercepat identifikasi akar masalah dalam sistem terdistribusi yang besar. Kemudian kualitas perangkat lunak, observability memungkinkan deteksi bug dan hambatan kinerja sejak tahap pengembangan dan pengujian, sehingga produk akhirnya lebih stabil. Lalu kebutuhan regulasi yang lebih baik. Data observability menyediakan audit trial yang sangat berharga untuk memenuhi persyaratan ketat seperti REG, SEC, dan SEC. Kemudian kolaborasi tim. Mengurangi misteri dalam perilaku sistem yang mendorong tanggung jawab bersama antara tim pengembang dan operasional. Nah, ada beberapa hal yang saya kritik dari paper ini. Yang pertama di bagian abstrak. Di bagian abstrak pada paper ini menunjukkan ringkasan utama penelitiannya, yaitu integrasi observability dengan DevOps di sektor keuangan, serta menyebutkan tantangan utama seperti keamanan dan data overload. Namun di abstrak ini kurang menonjolkan kontribusi unik atau hasil kuantitatif dari penelitian. Kemudian tidak disebutkan juga metodologi penelitian yang spesifik, apakah ini studi kasus atau tinjauan literatur atau eksperimen laboratorium yang digunakan penulis untuk mencapai kesimpulannya. Lalu di section pendahuluan, penulis memberikan argumen yang sangat kuat mengenai urgensi reliabilitas sistem dalam teknologi layanan keuangan. Bagian pendahuluan ini juga menjelaskan dengan baik perpindahan dari observability tradisional ke observability secara teknik untuk memahami struktur internal sistem. Nah, namun pada pendahuluan, penulis ini mengidentifikasi hambatan budaya dan teknis, namun tidak menyertakan data statistik ataupun referensi yang nyata mengenai kerugian finansial akibat kegagalan sistem di masa lalu dan memperkuat urgensi masalah ini. Kemudian di literatur review, di sini saya tidak ada kritik, tapi saya menyampaikan positifnya bahwa di literatur review ini peneliti memaparkan tabel perbedaan teknis yang jelas antara monitoring, observability, dan DevOps dalam hal sumber data, tujuan, dan alat. Nah, ini menjadi poin tambahan karena pembaca dapat mengambil intinya secara cepat. Lalu di poin result, di result ini penulis itu tidak menyebutkan bagaimana sih hasil dari bentuk data performa yang dihasilkan dari pengujian nyata atau studi kasus spesifik. Bahkan di result ini peneliti itu lebih menjelaskan bagaimana best practice dalam mengimplementasikan observability ke dalam sistem. Kemudian di bagian discussion dan future trends, penulis menyarankan penggunaan AI dalam proses observability seperti pembelajaran machine learning yang dapat digunakan pada data observability yang direkam untuk memprediksi kemungkinan masalah yang mungkin terjadi di masa mendatang guna mencegah skenario terburuk. Kemudian mempertimbangkan masalah keamanan dan sensitif pelanggan guna mencegah kebocoran data pelanggan. Nah, ini tuh menurut saya bagus ya, penulis menyarankan bagaimana sih untuk mengembangkan masalah yang sedang ia hadapi untuk penelitian terbarukan nantinya.
Kemudian yang terakhir di bagian conclusion dan referensi, di conclusion-nya juga ringkasan akhirnya itu cukup solid dan dapat menegaskan bahwa observability dalam komponen ini mutlak bagi ketahanan operasional lembaga keuangan. Kemudian referensi yang digunakan juga referensi yang terbaru, yaitu mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya, pemaparan saya terhadap paper yang sudah saya baca ini. Sekian dan terima kasih.